Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis dan masjid yang mulia ini dalam rangka kita thalabul ilmi, mudzakaratul ilmi. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk menelaah dan mentadaburi sebuah ayat yang terdapat dalam surah At-Tahrim, itu surah yang ke-66, yaitu ayat yang ke-6. Di surah yang ke-66 ayat 6 itu surah At-Tahrim. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadhihi ayatun 'azimah ansaha katsirun minan nas. Ayat ini adalah ayat yang sangat mulia, ayat yang sangat agung, dan ayat yang sangat mulia. Akan tetapi ayat ini isi khitab dan perintah yang ada di dalam surah yang mulia ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, banyak dilalaikan oleh manusia. Maka di dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk menelaah kembali dan meneliti kembali tentang isi dari ayat ini. Apa isi dari perintah ayat ini dan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita yang mulia ini. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Disebutkan tentang neraka, wa quduhan nasu wal hijaratu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun shidad, 'alaiha malaikatun giladun shidad. Di dalamnya terdapat penjaga-penjaga malaikat
yang kasar dan keras. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di mana mereka para malaikat itu tidak bermaksiat, tidak membantah dan tidak durhaka kepada Allah dari setiap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini beberapa poin penting, dan di sini menyebutkan ada 4 poin. Ada 4 sisi dalam ayat yang mulia ini. Ada 4 bahasan di dalam ayat ini. Yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kita dan memperingatkan kita agar kita bisa menyelamatkan diri dari api neraka dan menjaga keluarga dari api neraka. Dan ini poin yang pertama dan inti yang kita akan bahas di pagi yang berbahagia ini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat neraka dan sifat neraka dan siapa penghuni neraka. Jadi siapa penghuni neraka? Allah menjelaskan tentang dahsyatnya neraka di sini. Jadi tentang dahsyatnya neraka. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Yang mana di sini disebutkan bahwa api neraka yang menjadi kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi manusia dan batu. Dan yang dimaksud dengan manusia adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, dan termasuk nanti adalah ahlul maksiat, orang-orang yang melakukan maksiat walaupun dia tidak akan selamanya. Jadi usatul muwahhidin, orang-orang yang maksiat dari ahlul tauhid, mereka bisa masuk neraka apabila Allah Ta'ala menginginkan untuk mengadab mereka. Ya, Allah Ta'ala menjelaskan di sini neraka, kemudian juga penghuninya. Itu adalah 2 bagian. Kemudian juga menjelaskan bahwa di neraka ada para malaikat yang merupakan petugas-petugas Allah, yang akan menjadi penjaga-penjaga neraka. Walaupun sudah barang tentu para malaikat tidak merasakan adab neraka, dan mereka bukan berarti diadab di neraka, walaupun mereka menjadi penjaga neraka, karena mereka tidak maksiat kepada Allah. Di mana para malaikat ini memiliki tugas-tugas sebagaimana kita mengetahui dalam rukun iman kepada malaikat. Ada malaikat ya yang memang mereka berwajah ceria, berseri ya, yaitu para malaikat yang akan menjadi penjaga surga. Dan di antara malaikat yang bengis adalah malaikat yang nanti ada di alam kubur ketika bertanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuk, yaitu munkar dan nakir.
yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dan di sini Allah Ta'ala menyebutkan sifat para malaikat, di mana para malaikat ini memiliki sifat khusus berbeda dengan manusia, di mana mereka tidak memiliki syahwat, ya, condong kepada maksiat, mereka taat selamanya. Dan para malaikat ini tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, berbeda dengan manusia. Tapi itu bukan bahasan pokok yang kita akan bahas di dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Bahasan pokok yang kita bahas dalam hadis ini adalah tentunya dari awal ayat ini, di mana judul yang saya bawakan adalah ayat yang banyak dilupakan oleh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini hitab, perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Jadi dari api neraka. Ini adalah hitab, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita semua menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bagaimanakah kita menjaga diri kita dari api neraka dan menyelamatkan kita dari api neraka? Dan bagaimanakah kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka? Dan itu pun poin-poin yang kita akan bahas. Tetapi ada beberapa sisi yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini tentang lalainya sebagian kita, sebagian kaum muslimin tentang perintah ayat ini. Jadi tentang perintah ayat ini. Di antara bentuk-bentuk kelalaian kaum muslimin atau kita di dalam memahami dan mengamalkan ayat ini sebagai berikut. Yang pertama, kita mungkin menyadari hari ini begitu banyak kita yang punya perhatian kepada orang lain tentang agama ini. Seperti umpamanya para juru dakwah, orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain, dan orang-orang yang memperhatikan orang lain, melihat orang lain berbuat maksiat, menyimpang, dan semisalnya. Tetapi tentunya sedikit sekali di antara kita yang hari ini melakukan muhasabah kepada dirinya, memperhatikan kepada dirinya, dan melihat kepada amal yang dilakukan oleh dirinya. Sehingga Allah Ta'ala juga memberikan peringatan dalam surah As-Saff. Itu surah sebelumnya. Itu surah ke-60-nya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam surah As-Saff, surah ke-60-nya. Yaitu surah ke-61, maaf. Itu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, ya,
yaitu alangkah bencinya Allah ataupun alangkah besarnya benci Allah kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu sedangkan dia tidak mengerjakannya. Jadi sedangkan dia tidak mengerjakannya. Maka ini tentunya adalah poin yang sangat diperhatikan di dalam ayat ini. Karena begitu banyak di antara kita mungkin hari ini atau mungkin orang yang dikenal dengan juru-juru dakwah, para penceramah atau orang yang dinisbatkan kepadanya ilmu atau dinisbatkan kepadanya adalah alim atau ustadz atau kiai atau guru dan sebagainya. Sementara dia tidak perhatikan kepada dirinya. Apa yang telah dikerjakan oleh dirinya, apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Yang kedua, kita lihat hari ini juga poin-poin yang sangat penting, bahwa banyak orang yang memperhatikan para pemimpinnya. Dan kata-kata saya ini jangan dipahami bahwa saya setuju kepada pemimpin-pemimpin yang zalim. Saya setuju kepada pemimpin-pemimpin yang menyimpang, bahkan kafir. Tentunya sama sekali tidak. Akan tetapi ayat ini adalah memperingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang lalai pada dirinya. Yaitu ketika begitu banyak orang yang memperhatikan kepada pemimpinnya. Dia menuntut pemimpinnya berhukum dengan hukum Allah. Dia menuntut pemimpinnya untuk melakukan adil. Dia menuntut pemimpinnya untuk bersikap jujur, ya, dan bersikap amanah. Tetapi begitu banyak kaum muslimin yang dia sendiri tidak menegakkan hukum Allah dalam dirinya. Dia tidak menegakkan syariat Allah dalam dirinya. Sedangkan dia menuntut pemimpinnya untuk berhukum dengan hukum Allah. Bahkan dia mengkafirkan pemimpinnya dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia menuntut pemimpinnya untuk bersikap adil, sedangkan dirinya juga tidak adil kepada dirinya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya. Demikian juga dia menuntut orang lain untuk bersikap jujur, ya, dan menuntut pemimpinnya bersikap jujur, menuntut pemimpinnya untuk bersikap adil, sementara dia juga ketika berdagang tidak jujur, ya. Dia menuntut pemimpinnya agar dia tidak melakukan bentuk-bentuk keboliman, ya, sementara dia juga melakukan riswah ketika dia ingin mendapatkan jabatan, ketika anaknya ingin lulus ujian, ketika anaknya ingin masuk perguruan tinggi, maka dia pun menyogok sana dan sini. Maka ayat ini memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan ini kita akan bahas nanti satu persatu. Nah, kemudian di antara poin yang dilupakan oleh banyak kaum muslimin dan kita semua, bahwa banyak orang juga yang memperhatikan sisi lain, memperhatikan tetangganya, ya, memperhatikan orang lain, sementara dia melalaikan yang merupakan kewajiban utama baginya, yaitu kewajiban dia kepada istrinya, kewajiban dia kepada anaknya untuk mendidik dan meluruskan anaknya dan meluruskan keluarganya. Sementara dia sibuk memperhatikan orang lain, ya. Dan ini adalah poin yang ketiga yang dilupakan oleh banyak orang, ya. Yang keempat, banyak orang juga yang berpikir keutamaan yang ada di tempat-tempat jauh, seperti keutamaan dia bersedekah, memberikan bantuan, ya, kepada orang-orang lain, bersedekah kepada teman, bersedekah kepada tempat-tempat yang jauh, ya. Dan dia juga
ingin mendapatkan keutamaan. Seperti mungkin dia seseorang yang sibuk ya berbicara dan meluruskan orang yang jauh. Sementara dia lupa akan keutamaan yang ada di rumahnya, surga yang ada di rumahnya. Penyebab dia akan masuk surga yang itu lebih dekat kepada dirinya, yaitu memperhatikan anak dan istrinya. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara apa yang dilupakan oleh kaum muslimin tentang ayat ini dan peringatan dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memperingatkan kita dalam ayat ini bahwa terkadang kita mencari pahala yang jauh. Ya, mungkin seperti orang ingin jihad di Suriah hari ini ya. Orang ingin pergi ke Palestina. Ya, semua ini adalah satu kebaikan. Semua ini adalah satu keutamaan jika orang ingin berjihad. Dan jika orang ingin membantu saudaranya adalah bagian-bagian keutamaan. Tetapi tentunya di antara kita kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal-amal yang mulia yang ada di sekitar kita, penyebab kita masuk surga adalah memperhatikan istri. Penyebab kita masuk surga adalah memperhatikan anak. Dan pahala-pahala yang saya akan sebutkan nanti, terkadang manusia melalaikannya. Kita tidak perhatian bahwa di sekitar kita, di depan kita, ya, di lingkungan kita, yang kita akan berinteraksi setidaknya adalah 24 jam dalam bersama keluarga, tetapi kita melupakannya. Tapi kita apa? Melupakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kemudian yang terakhir, di antara poin yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan di dalam ayat ini, bahwa ada yang dilupakan oleh manusia, yaitu tentang kasab yang terbaik. Yang disebutkan di dalam hadis adalah kasab dari anak. Nabi SAW mengatakan, inna auladakum min khairi kasbikum. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik kasab kalian. Tapi manusia melalaikan ayat ini dan keutamaan yang ada di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat di dalam ayat-ayat ini dan ayat yang semisal dengan ayat ini, Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita semua, kaum muslimin, kaum muslimah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan khitab, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kita lupakan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan dalam ayat ini kepada kita semua bahwa yang pertama dikhitab, yang pertama diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita. Jadi kata-kata qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar? Para ulama mengatakan dengan kalimat yang sederhana, ay ta'allamu al-halala wal haram. Ay ta'allamu al-awamir wa nawahi.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dari api neraka. Lalu para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dalam ayat ini, bahwa kita diperintahkan menjaga diri kita dari api neraka. Maka yang dimaksud, kata para ulama, mentakbirkan, dan mereka mendefinisikan, dan mereka mengungkapkan dengan ungkapan yang sederhana. Salah satu tafsirnya adalah ay bimakna ta'allamu al-halal wal harama. Artinya belajarlah halal dan haram. Kenalilah halal dengan haram. Ta'allamu al-awamira wan nawahi. Kenalilah perintah-perintah dan larangan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebagai khitab kepada setiap mukmin, yang paling pertama dan utama adalah belajar. Thalabul ilmi. Jadi para ulama mengatakan ku angkusakum wa ahlikum naro, itu sepakat walaupun berbeda-beda redaksi. Artinya apa? Kenali halal haram, kenali perintah dan larangan. Ia memiliki makna khitab, perintah, belajar pada setiap mukmin. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ilmu ini dengan beberapa redaksi yang semuanya itu berkaitan dengan surga dan selamatnya dari api neraka. Lihatlah kepada hadis yang umum. Nabi SAW mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi SAW mengatakan, siapa yang Allah berkehendak orang itu menjadi baik dan berada dalam kebaikan, dia baik di dunia, baik di alam kubur, dan baik nanti yaumul qiyamah, maka Allah akan menjadikan orang itu faqih kepada agamanya. Jadi manusia tidak akan berada dalam kebaikan, tidak akan berada dalam hidayah, tidak akan berada dalam petunjuk bagi orang yang tidak faqih kepada agamanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nabi sallallahu menjelaskan, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka dia akan ditunjukkan jalan ke surga. Maka Allah Ta'ala akan memberikan taufik, hidayah kepada orang itu, kepada amal soleh. Karena yang dimaksud makna man salaka tariqan, yakni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Apa maksudnya? Jadi siapa yang belajar dan siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memberikan taufik dan hidayah untuk memberikan ataupun memberikan kemudahan bagi dia beramal dengan amal-amal penghuni surga, dengan amal-amal yang bisa mengantarkan dia ke surga. Karena tidak mungkin orang akan bisa mengamalkan amalan yang mengantarkan dia ke surga kalau dia tidak punya ilmu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang ketiga, fadlul alimi alal abidi kafadil qamari lailatal badari ala sairil kawakibi. Wa qala Nabi SAW, wa innal anbiya'a la yuwarithuna dinaran wala dirhama wa innama yuwarithuna ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadin wafirin. Nabi SAW mengatakan keutamaan ulama, orang alim,
orang berilmu dengan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang perak dan tidak mewariskan uang emas. Jadi para nabi tidak mewariskan. Oleh sebab itu, orang-orang Syiah mencacati Abu Bakar dan mereka mencacati Umar karena menurut mereka tidak memberikan warisan baginda Nabi sallam untuk Fatimah radhiyallahu taala anha. Sehingga mereka mengatakan salah satu kebencian Abu Bakar dan Umar karena tidak memberikan warisan kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa para nabi tidak mewariskan. Dan Abu Bakar komitmen kepada apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar radhiyallahu taala anhu, demikian juga Utsman radhiyallahu taala anhu, memberikan pemberian kepada Ahlul Bait dengan pemberian yang melebihi dari sekedar apa yang diminta dalam warisan, karena para nabi tidak mewariskan. Dan itu menunjukkan bahwa orang-orang Syiah tidak memahami din yang mulia ini. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang perak dan tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu sunnah, ya. Jadi barang siapa yang mempelajari ilmu sunnah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui sesuatu yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, sebagian para ulama menjelaskan tentang yang dimaksud dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ay allimuhum al-Qur'ana was sunnata, di mana mereka mengatakan ajari kepada mereka adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jadi Al-Quran dan sunnah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap mukmin, setiap muslim berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran dan sunnah. Dan itu adalah wasilah yang pertama dan utama untuk menjaga diri kita dari api neraka. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hitop yang pertama dan utama. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, maka kewajiban bagi setiap muslim dan perintah dari Allah kepada setiap muslim adalah belajar tentang agama ini, belajar tentang din ini, belajar tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya adalah fardu ain. Artinya fardu ain dalam setiap perkara yang berkaitan dengan apa yang diwajibkan Allah taala. Jadi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kataku anfusakum wa ahlikum nar, mungkin kita tidak pernah mempraktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ini seperti apa yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ya. Mari kita lihat kepada sebagian apa yang terjadi pada para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ya. Kita lihat bahwa para sahabat dengan ilmu din itu berbeda dengan apa yang kita rasakan hari ini. Jadi apa yang kita rasakan hari ini, para sahabat ridwanullahi taala alaihim, thalabul ilmi itu betul-betul sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dan mereka bertanya tentang ilmu, sesuatu yang mereka akan praktekkan dalam kehidupannya.
Dan mereka thalabul ilmu berjalan dengan natural. Artinya natural itu dalam kehidupan mereka yang asli, bukan yang dibuat-buat seperti kita hari ini. Lihat kita kepada contoh-contoh yang ada dalam kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Bisa dilihat oleh antum, mungkin dalam kitab yang paling mudah dibeli di Indonesia adalah Bulughul Maram, ada di pasar-pasar. Dalam hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah tentang bab air. Mereka bertanya tentang ilmu, tentang sesuatu yang mereka hadapi dan mereka akan amalkan. Dan mereka butuhkan di saat itu. Maka disebutkan, nahnu narkabul bahra walaysa ma'ana yani minal ma'i la qalil in tawadha'na atashna ana tawadha' bima'il bahr. Mereka mengatakan kami mengarungi lautan dan kami tidak membawa air kecuali sedikit. Kalau kami berwudu dengan air laut, ya, apabila kami minum maka tidak bisa wudu. Ya, kalau wudu kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Mereka bertanya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ma'uhu huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Maka Nabi sallallahu mengatakan dia adalah suci airnya, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi mereka bertanya tentang sesuatu yang mereka butuhkan di kala itu. Dan mereka tafaqquh fid din, bertanya tentang agama, apa yang mereka butuhkan. Mereka bertanya. Ketika mereka ada kesulitan tentang apa yang mereka butuhkan. Karena mereka mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Mereka bertanya tentang hukum air laut. Boleh enggak dipakai untuk bersuci atau tidak? Bolehkah enggak untuk berwudu atau tidak? Karena mereka mengarungi lautan, ya, naik sampan atau yang lainnya. Mereka tidak mendapatkan air tawar, maka mereka bertanya tentang hukum air laut. Contoh yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dikenal dengan ini hadis bi'r bid'ah, hadis sumur bid'ah. Apa kasusnya? Para sahabat melihat ada kolam mungkin hari ini atau mungkin ada situ sejenisnya yang dulu ya mungkin hari ini sama ya di Arab itu jarang hujan. Yang apabila hujan maka berkumpullah di tempat yang dianggap lembah, berkumpul air. Lalu berkumpul di situ air dari berbagai arah, dari tempat-tempat sampah dan sebagainya. Sehingga berkumpullah di situ air yang di situ mungkin ada bangkai, bekas hirqah, bekas ya kalau sekarang mungkin softtek yang dipakai oleh wanita hari ini. Di situ ada darah haid. Qala ana tawadu min bi'r bid'ah. Faqala Nabi sallam al-ma'u tahurun la yunajisuhu syai'un. Faqala fi riwayah ila intaghayyara rihu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin fi. Lihat di sini para sahabat, ini kehidupannya indah sekali. Dan mereka hidup itu nikmat ya, berbeda dengan kita takalufnya, berlebih-lebihannya. Mereka hidup dengan kehidupan yang serba mudah. Mereka melihat ada sumur, kumpulan air yang di situ berkumpul mungkin ada bangkai dan ada sesuatu yang dianggap najis oleh mereka dan bercampur dengan air yang bersih. Lalu mereka bertanya, bolehkah kami berwudu di sumur bid'ah? Kenapa? Sebab sumur bid'ah itu sumur yang di situ terkena sebagian najis. Maka mereka bertanya tentang hukum air yang kena najis. Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya air itu suci. Tidak ada yang akan merubah menjadi najis kecuali berubah salah satunya.
ima berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah baunya dengan sebab najis. Maka Nabi SAW menjelaskan hukum yang global dan para sahabat paham tentang kaidahnya. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terkena penyakit, bukan penyakit berarti aib di sini, beliau punya kuat syahwat. Kuntu rajulan madda'an. Fastahyaitu an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lima qaumi mibnati. Fa amartu al-Miqdad an yas'alahu faqala igsil dakaraka wa tawadda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terkena, artinya punya kuat syahwatnya. Beliau sering keluar madi. Jadi beliau sering keluar madi. Karena yang keluar dari zakar laki-laki ada 4 ya umumnya. Jadi yang keluar dari faraj itu ada 4. Mani, wadi, madi, baul, ya. Jadi yang keluar dari zakar itu ada 4. Air mani, air madi, air wadi, ada baul, air kencing. Yang ini berbeda-beda hukumnya. Maka setiap orang harus tahu hukumnya. Karena ini berkaitan dengan surga dan neraka. Ya, walaupun mungkin dianggap sepele oleh kita. Tidaklah kita tahu api neraka dan adab kubur karena air kencing. Dinyatakan dalam hadis, inna amati adabil qabri minal baul. Sesungguhnya kebanyakan orang diadab di kuburan karena air kencingnya. Karena dia kencing tidak membersihkannya. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang hukum air madi. Tapi beliau tidak langsung bertanya, karena dia merasa aib berkaitan dengan itu adalah menantunya. Ya, maaf, beliau menantu Nabi SAW dan beliau bertanya kepada mertua. Dan beliau merasa malu. Maka beliau menyuruh Miqdad ibn Aswad agar beliau bertanya kepada Nabi SAW, apa hukum air madi? Air madi adalah ma'un abiyadun raqiqun, ya. Yakhruju inda mulaba'atun nisa wa inda tadhakuriha wa lam yaquhu bi puturin. Kata para ulama, yang dimaksud dengan air madi adalah air yang putih tapi encer. Tidak seperti mani golidun, dia kental. Ya. Dia keluar biasanya ketika muqaddimah atau awal ketika orang akan berjima. Ketika dia mungkin bercumbu dengan istrinya, atau seseorang menghayal perempuan dan keluar tidak diakhiri dengan lesu, ya, artinya seperti biasa, tidak seperti keluarnya air mani. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu bertanya tentang hukum air madi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam igsil dakarak wa tawadda. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cucilah dakarmu dan berwudulah. Maka dipahami dari hadis ini bahwa air madi adalah najis dan sebagai pembatal wudu. Di sini faqih, artinya Ali tahu radhiyallahu ta'ala bahwa ini adalah najis dan menyebabkan batalnya wudu apabila keluar. Tapi tidak wajib mandi, tidak seperti keluar air mani. Jadi di sini membedakan hukum keluar air madi sama-sama membatalkan wudu, tapi beda. Kalau mani mewajibkan mandi, kalau madi tidak mewajibkan mandi, hanya wudu saja. Tetapi sejarah ini menunjukkan bahwa para sahabat itu dalam kehidupannya mereka bertanya tentang ilmu dan mereka mengamalkan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Nah, kita lihat sahabat yang lain ridwanullahi taala alaihi. Ini kita kasih contoh para wanita. Kalau tadi adalah kaum laki-laki. Lihat di sini beberapa wanita. Salah satunya adalah Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu taala anha. Dia keluar darah terus yang dinamakan dengan istihadah. Yang di luar kebiasaan apa yang dinamakan dengan haid. Maka dia bingung apa hukumnya kalau orang keluar haid terus, keluar darah terus. Faqalat, ya Rasulullah, imra'atun ustahadu fala'at huru afa ada is-salata qala la inna madzalika irkun
walakin da'is salata qadra kunti tahidina fiha fa idza dhahabat faghsili anki dam wa shalli. Fatimah binti Abi Hubaisy berkata, wahai baginda Rasulullah, aku seorang wanita yang banyak keluar haid, jadi banyak keluar darah katanya. Apakah aku selamanya tidak sholat? Jadi tidak sholat walaupun sepanjang bulan, 3 bulan terus. Maka Nabi SAW mengatakan tidak katanya. Hanyalah itu penyakit. Tapi tinggalkanlah sholat di hari-hari yang kamu biasa haid. Kalau telah pergi waktu haidmu, maka mandilah dan sholatlah. Ya, kita tidak berbicara hukum fikih satu persatu di sini, tetapi memberikan satu pelajaran kepada kita semua. Bahwa para sahabat beda dengan kita. Kita kan bertanya tentang sesuatu yang tidak diamalkan oleh kita. Pak Ustadz, apa hukumnya kalau kita pemimpinnya kafir? Sekarang masih muslim kan gitu. Kita bertanya yang nanti gitu. Ya. Tapi para sahabat itu natural hidupnya. Dan mereka itu asli kehidupan mereka. Mereka belajar dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Apa yang akan menyelamatkan mereka dan apa yang akan membahagiakan mereka di kala itu. Mereka bertanya tentang hukum-hukum. Lihat di sini. Kemudian sahabat yang lainnya, sahabiah yang lainnya bertanya tentang air mani dan sesuatu yang berkaitan dengan mimpi. Dan di sini seorang sahabiah bertanya kepadanya, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menanyakan tentang hukumnya. Faqalat hal alal mar'ati min guslin idhiya ihtalamat. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am idra'atil ma. Seorang wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah bagi wanita untuk mandi katanya apabila dia melihat, ya, apabila dia mimpi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya, apabila dia itu melihat air mani. Jadi apabila dia melihat air mani. Lalu wanita itu berkata lagi, apakah wanita memang keluar air mani? Maka Nabi SAW mengatakan, famin aina asbah. Kalau begitu, dari mana katanya adanya seorang anak yang percis ibunya? Jadi di sini juga dialog ya, antara sahabiah ini dan Nabi SAW. Dan yang bertanya adalah Ummu Sulaim. Dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai baginda Nabi SAW, apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi? Artinya yang dimaksud adalah mimpi jima. Maka Nabi SAW mengatakan iya, apabila dia melihat air mani setelah mimpi itu. Dalam arti kalau orang mimpi jima tapi tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Tapi keluar air mani walaupun tidak mimpi dan walaupun tidak berjima, wajib mandi. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Al-ma'u minal ma'i. Apabila keluar air mani, maka wajib mandi. Lalu wanita itu juga mungkin dalam bahasa Sunda tetelepek katanya. Artinya orang yang bertanya sesuatu yang pingin mendalam sekali. Dia bertanya, apakah wanita memang keluar air mani? Entah dia belum pernah atau belum merasakannya, karena mungkin sebagian wanita ada yang tidak merasakan keluar air mani atau ketika dia berjima, walaupun keluar air maninya. Maka si wanita ini bertanya, apakah memang bahwa wanita keluar air mani? Maka kata Nabi SAW tidak menjawab iya, tidak menjawab
apa tidak, tapi beliau memberikan satu gambaran. Kata beliau, dari mana ada seorang anak percis ibunya. Ini yang dinamakan dengan gen. Artinya ya walaupun tidak berkaitan dengan akhlak sebenarnya, tapi ini adalah berkaitan dengan warna kulit, ya. Kemudian apa? Ya, bentuk tubuh atau wajah, ya, dan sebagainya. Maka ini bentuk dialog. Di sini adalah ilmu. Jadi para sahabat ridwanullahi taala bertanya kehidupannya. Kemudian kita contoh yang lain. Para sahabat ridwanullahi taala mereka bertanya tentang seluruh kehidupannya. Mereka bertanya tentang pasar. Lihat Rifa'ah ibn Rabi berkata, "Ya Rasulullah, ayul kasbil atyab?" Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali rajul bi yadihi wa kullu bai'in mabrurin." Rifa'ah ibn Rabi bertanya kepada Nabi sallallahu. Kenapa? Karena beliau melihat begitu rusaknya zaman jahiliyah tentang sistem perdagangan yang berkaitan riba, sumpah palsu dan sebagainya, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, berdusta. Maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kasab yang mana yang paling baik?" Maka Nabi SAW mengatakan, setiap amal seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat adalah bertanya tentang sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Kemudian mereka bertanya tentang amal. Lihat, ayul amal afdal, ayu shadaqatul afdal, ayu jihadil afdal. Mereka bertanya. Dan Hudzaifah memiliki pertanyaan yang berbeda dengan sahabat yang lainnya. Dan tentunya para sahabat punya keunikan. Unik bukan berarti sesuatu yang buruk ya, tapi di sini kelebihan-kelebihan yang memberikan faidah kepada yang lainnya, yang berbeda kepada yang lainnya. Kita lihat Hudzaifah punya kekhususan yang berbeda dengan sahabat yang lainnya. Dan beliau ungkapkan, qala kana nasu yas'aluna 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Hudzaifah berkata, orang-orang bertanya tentang kebaikan, ayul amal afdal, ayu shadaqatul afdal, ayu jihadil afdal. Mereka bertanya tentang amal yang mana yang paling afdal, jihad yang mana yang paling afdal, sedekah yang mana yang paling afdal. Nah, ketika Nabi SAW bertanya tentang apa amal yang paling afdal, beliau mengatakan al-imanu billah, iman kepada Allah. Kemudian apa? As-salatu ala waqtiha, salat kepada di dalam waktunya. Kemudian apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, wal jihadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Nabi SAW ditanya tentang amal, lalu menyebutkan jawaban yang tadi. Ketika beliau bertanya atau ditanya tentang jihad di mana yang paling afdal, maka beliau mengatakan apa? Afdalul jihadi qaulul haq indal imamil jair. Di antara jihad yang paling afdal adalah menegakkan kebenaran dan menyampaikan hak, memberikan nasihat kepada pemimpin yang fajir. Ketika beliau ditanya, amal apa yang paling baik? Amal yang paling bisa didawamkan walaupun sedikit. Ketika beliau ditanya, sedekah yang paling baik apa? Sedekah yang kau berikan kepada keluargamu. Jadi Nabi SAW menjawab ini. Tapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anisyar. Tapi aku bertanya tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikani. Sebab takut jika kejelekan itu menimpa kepadaku. Faqala kuntu fi jahiliyatin wa syarrin. Faja'ana Allahu bidinil Islam, yani bil khairi. Maka aku dulu dalam kejelekan, dalam jahiliyah. Lalu Allah Ta'ala artinya datang dengan mengutus Rasul dengan dinul Islam, dengan kebaikan ini. Fahal min ba'dil khairi min syarrin? Qala na'am. Fahal min ba'dil syarri min khairin? Qala na'am, walakin fi dakhanun. Qala wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Qala fahal min ba'dil khairi fihi dakhanun min syarrin? Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam man ajabuhu qadhafuhu fiha
Qala sifhum lana ya Rasulullah, qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Qala madza ta'muruni in adraktu dzalik? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Faqala Hudzaifah in lam yakum jama'ah wala imam. Faqala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'dhu syajaratin wa tamut wala dzalik. Lihat di sini. Bahwa Hudzaifah radhiyallahu ta'ala berdialog dengan Nabi sallam tentang sesuatu yang dia takuti dan akan menimpa, di mana akan bergeser sejengkal demi sejengkal yang akan menimpa kepada umat ini. Beliau berkata, wahai baginda Rasulullah, dulu aku dalam kejelekan, dalam jahiliyah, lalu datang Islam, datang kebaikan. Maka dalam hadis ini menjelaskan setiap kejelekan adalah yang bertentangan dengan Islam, dan setiap kebaikan apa yang ada dalam Islam. Dan orang mukmin harus meyakini poin yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Hudzaifah, dan apa yang diungkapkan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala sebagai asas yang sangat agung. Itu apa? Bahwa setiap keburukan dalam menyelisih Islam, dan setiap kebaikan setiap apa yang ada dalam Islam. Ya, oleh sebab itu orang yang mempertanyakan Islam dan hukum-hukum yang ada dalam Islam, ya, maka mereka itu kalau bukan kufur aqrabu ila kufrin. Orang yang mengatakan syariat Islam tidak relevan hari ini, ya, dia telah mengucapkan kalimat kufur. Ya, dia telah mengucapkan kalimat kufur. Dan apabila dia meyakini bahwa aturan Islam sekarang adalah tidak cocok, adalah kafir, murtad an dinil Islam. Dan jika ada orang mengatakan ada bagian hukum yang tidak relevan hari ini, ya, tidak relevan dengan kondisi hari ini, maka tentunya adalah kufrun waridatun an dinil Islam. Orang ini kafir dan keluar dari Islam. Layan fa syahadatain, tidak bermanfaat kalimat syahadatnya. Dan ini wajib diyakini oleh kita. Tapi kita tidak akan mengkafir-kafirkan orang. Tapi ini keyakinan yang harus ada dalam setiap hati seorang mukmin. Karena dikatakan jahiliyah adalah syar dan Islam adalah khair. Kuntu fi jahiliyatin wa syarrin. Kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dulu aku dalam jahiliyah dan buruk, dan datang Islam, kebaikan. Faqala hal min ba'di khairi min syarrin? Apakah setelah masa kebaikan akan datang masa kejelekan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, wa hal min ba'di syarrin min khairin? Apakah setelah masa kejelekan akan datang masa kebaikan? Iya. Walakin fihi dakhanun, tapi ada kabutnya. Wa madakhanuhu, apa kabutnya? Yaitu muncul tokoh-tokoh ahlu bidah, munculnya penyimpangan. Itu orang-orang yang mengambil suri tauladan bukan dariku dan mengambil petunjuk bukan dariku. Jadi muncul ahlu bidah, muncul tokoh-tokoh yang menyimpang, muncul sekte-sekte yang menyimpang, munculnya Khawarij, munculnya Qadariyah, munculnya Murji'ah, munculnya Rafidhah, Syiah, munculnya orang-orang Sufiyah dan seterusnya. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan muncul masa kejelekan? Iya, yaitu munculnya juru-juru dakwah yang menyuruh ke jurang api neraka. Jadi akan muncul tokoh-tokoh, ya, di tengah-tengah umat Islam ini orang-orang munafiknya, yang mereka menyuruh manusia ke jurang api neraka. Jadi dalam hadis ini telah mewanti-wanti akan munculnya masa-masa yang kita lihat hari ini. Tokoh-tokoh yang menjadi corong-corong orang kafir, tokoh-tokoh yang menjadi penolong orang kafir, tokoh-tokoh yang mereka memperjuangkan hukum-hukum tagut, tokoh-tokoh yang mereka memperjuangkan bid'ah, tokoh-tokoh yang memperjuangkan kesesatan adalah munafikun yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Innama akhafu alaikum munafiq alimul lisan. Di antara perkara yang paling aku takuti yang akan menimpa kepada kalian adalah orang-orang munafik yang pandai bicara. Ini telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Siapa yang mengikuti ajakan mereka, maka akan diseret ke jurang api neraka. Jadi siapa yang mengikuti dakwah ahlu bid'ah,
siapa yang akan mengikuti dakwah mereka dari kaum orientalis dan semisalnya orang-orang munafik, maka mereka akan menyeret kita ke jurang api neraka. Lalu Hudzaifah tidak cukup sampai di situ. Jika aku mendapatkan masa seperti ini, apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka beliau mengatakan, komitmenlah kepada jamaah kaum muslimin. Dan komitmenlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Jadi di sini Nabi Sallam memberikan dua nasihat. Nasihat yang pertama adalah komitmen kepada akidah ahli sunnah. Komitmen kepada manhaj salaful ummah. Jadi komitmen kepada akidah ahli sunnah. Komitmen kepada manhaj cara beragama yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, dan imam yang 4. Kemudian apa? Hendaklah kalian sabar kepada pemimpin kamu. Selama muslim, selama mukmin, maka jangan membuat kerusakan. Jangan mengkudetanya dan semisalnya. Lalu Hudzaifah bertanya lagi sampai akhir pertanyaannya. Kalau tidak ada imam dan jamaah, kalau ditakdirkan kita sendiri berada dalam satu negeri yang kafir dan tidak ada kelompok ahli sunnah, maka apa yang kau perintahkan kepadaku wahai baginda Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau tinggalkanlah hizb-hizb itu, tinggalkanlah firqah-firqah itu, tinggalkan pemahaman ilmaniyah, tinggalkan pemahaman demokratiyah, tinggalkan pemahaman umpamanya apa? Ishtirakiyah, tinggalkan pemahaman mulhid. Artinya semua pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang bertentangan dengan Islam, tinggalkan. Walau kamu berada di hutan sendirian dan memenggangi akar-akar, dan kamu makan dengan hanya akar-akar, dan engkau mati seperti itu. Maka ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dari api neraka. Dan ini digambarkan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala. Nah, sementara kita hari ini berbeda. Kita melihat mungkin media hari ini, bagaimana kejadian-kejadian yang kita lihat tidak seperti apa yang para sahabat lakukan. Dan mari kita mentadaburi apa yang dilakukan oleh mereka. Selain hadis-hadis yang tadi, maka mereka senantiasa bertanya apa yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Lihat Malik ibnu Huwairis, 20 pemuda yang sebaya dengannya. Bukan berarti belum nikah di sini maksudnya. Jadi umur beliau yang mungkin digambarkan 40 tahun ke bawah atau 50 tahun ke bawah. Apa yang dilakukan oleh Malik ibnu Huwairis? Mereka datang tidak kurang dari 20 orang, hanya ingin nonton, kalau bahasa kita hari ini, ingin menyaksikan bagaimana sholatnya Nabi SAW. Hanya ingin melihat bagaimana Nabi SAW sholat. Dan di antara sahabat yang paling lengkap meriwayatkan tentang sholat, salah satunya adalah Malik ibnu Huwairis. Dan beliau yang mendapatkan dan mendengar hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti aku sholat. Beliau menggambarkan sholat dari mulai takbiratul ihram. Dan Nabi SAW ketika melihat Malik bin Huwairis dan orang-orang yang bersamanya telah kelihatan rindu keluarganya, maka Nabi SAW mengatakan, pulanglah kalian ke kampungmu, lalu ajarkan apa yang kau lihat dariku. Maka dikatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, kalau kita sekarang meneliti dan menelaah kepada kita, mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, pernahkah antum semua yang hadir hari ini sengaja belajar sholat? Bahkan mungkin apakah antum pernah membayar seorang ulama atau ustadz kalau harus dibayar? Kebetulan tidak ya, tidak ada yang pernah dibayar. Belajar, datang ke ulama, dia mengatakan saya akan duduk 3 hari 3 malam, ajarkan kepadaku sholat. Pernah nggak antum sengaja datang ke ustaz?
Datang ke ulama atau datang ke sebuah pesantren ataupun lembaga ingin belajar sholat. Pernah nggak? Saya kira antum yang hadir di sini umumnya kebetulan belajar sholat itu. Datang ke masjid, ada ustadz sedang ngajari tentang sifat sholat. Tapi para sahabat betul-betul mengamalkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Mereka belajar tentang sholat kepada Nabi SAW. Contoh lain, hadis A'rab. Sekelompok yang diutus dari satu kabilah. Mereka bertanya tentang hukum sholat yang wajib yang mana. Mereka bertanya tentang puasa yang wajib yang mana. Mereka bertanya tentang haji yang wajib yang mana. Mereka bertanya tentang faraid, apa-apa yang diwajibkan. Mereka bertanya tentang sholat 5 waktu. Hal alayya syai'un ghairu hadi. Apakah bagi kami ada selain ini? Qala in tatawwu'a khairan. Kalau kamu ingin tatawu silakan yang lainnya. Mereka bertanya, apakah ada selain puasa Ramadan? Ila an tatawwu'a syai'an, kata Nabi SAW. Kalau kamu ingin tatawu silakan ada. Haji setahun seumur hidup sekali. Bolehkah kita berulang-ulang? Kata Nabi SAW, boleh. Mereka bertanya tentang hukum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah para sahabat ridwanullahi taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yaitu betul-betul mereka itu belajar halal dan haram. Belajar awamir wa nawahi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak semata-mata belajar. Mereka tidak semata-mata bertanya. Mereka tidak semata-mata belajar dan thalabul ilmi. Akan tetapi apa yang dikatakan tentang sahabat, mereka jama'u bainal ilmi wal amal. Mereka menggabungkan ilmu dengan amal. Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari rahimahullahu taala menyebutkan dalam mukadimahnya tentang para sahabat ridwanullahi taala alaihim, di mana dikatakan oleh mereka bahwa para sahabat berkata, kami mempelajari Al-Qur'an 10 ayat 10 ayat. Jadi kata mereka, kami mempelajari Al-Qur'an adalah 10 ayat 10 ayat. Dan kami tidak melampaui dari 10 ayat sehingga kami mengamalkan dan mengetahui maknanya dan mengamalkan isinya. Maka mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Jadi tidak hanya ilmu tetapi dengan amal. Dan ini adalah kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala. Dan apa yang mereka tanya, dan mereka itu bertanya kepada Nabi SAW, maka dikatakan dalam hadis-hadis itu sangat jelas bahwasanya mereka bertanya tentang apa yang mereka akan amalkan. Dan ini adalah kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, kemudian kita lihat salah satu poin yang sepenting tentang kehidupan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim, tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa yang mereka lakukan tentang diri mereka dalam menjaga diri mereka dari api neraka. Nah, kita lihat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang beberapa kisah yang lain, ya, dan tentang apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka dari sisi amal, dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salah satu contoh, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim dalam beberapa kisah yang sangat menakjubkan untuk kita semua. Di antaranya adalah dalam mengamalkan ayat seperti ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin
arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Perhatikan ayat ini. Dan bersegeralah kalian kepada magfirah dan kepada surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini bahwa Allah taala menyebutkan bersegera kepada magfirah sebelum kita bersegera kepada surga. Ya, artinya bersegera kepada surga yang artinya bersegeralah kepada sebab-sebabnya agar kita menempuh sebab-sebabnya. Agar tidak lupa apa hikmah bahwa Allah taala mendahulukan magfirah sebelum surga. Kira-kira mungkin yang punya jawaban apa ya? Allah taala mengatakan di sini magfirah sebelum surga. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kenapa Allah taala mendahulukan kalimat magfirah sebelum surga? Ya. Di sini ada dua hikmah yang sangat agung, ya, yang wajib kita ketahui dari hikmah ayat ini. Pertama, bahwa dukhulul jannah bisababi rahmatihi wa magfiratihi, li'annahu la yadkhulu ahad jannah man lahu dan illa bada yakni wujudu rahmati minallah wa badal istighfar. Yang pertama, kita wajib mengetahui akan luasnya rahmat Allah. Kita meyakini bahwa masuk surga dengan sebab rahmat Allah, dan masuk surga dengan sebab Allah mengampuni dosa kita. Dalam arti tidak ada yang masuk surga orang yang berdosa, karena Allah tidak memasukkan orang ke surga kecuali setelah Allah mengampuni dosanya. Jadi Allah tidak akan memasukkan seseorang ke surga kecuali setelah mengampuni apa? Dosanya. Bukan berarti orang yang berdosa tidak masuk surga. Ya, orang yang berdosa akan masuk surga dari ahlu tauhid apabila Allah mengampuni apa? Dosanya. Maka dengan itu turun ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka tentunya thalabul maghfirah muqaddam ala thalabul jannah. Maka meminta pengampunan didahulukan dari sebelum meminta apa? Surga. Karena orang masuk surga apabila dia telah tidak ada apa? Dosanya. Apabila Allah telah mengampuni apa? Dosanya. Dan ayat ini juga menunjukkan kewajiban untuk bertaubat sebelum meninggal dunia. Jadi untuk bertaubat kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Sudah barang tentu orang yang telah diampuni oleh Allah Ta'ala sebelum meninggal dunia, maka dia akan menjadi penghuni apa? Surga. Oleh sebab itu Allah telah mengampuni pengikut perang Badar. Allah telah mengampuni orang-orang mengikuti perang Uhud. Allah telah mengampuni orang-orang yang mengikuti Bai'atur Ridwan. Maka ini sebagai dalil bahwa para sahabat yang mengikuti perang-perang tersebut dan yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut akan menjadi penghuni apa? Surga. Dan ayat-ayat ini sebagai bantahan kepada orang-orang apa? Syiah
yang mengkafirkan para sahabat, yang mereka mengatakan bahwa Aisyah berada di neraka, Abu Bakar berada di neraka. Maka ini pendapat yang fasid. Karena manakala Allah telah mengampuni mereka dan Allah Ta'ala telah meridho kepada mereka, maka berarti Allah ridho untuk memasukkan mereka ke surganya. Dan ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang tadi adalah memberikan nasihat kepada kita bahwa setiap muslim, setiap di antara kita mesti menjadikan bagian hidup itu dengan ilmu. Dan catatan yang kedua, bahwa setiap mukmin mencari ilmu al-aham fal muhim. Apa maksudnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat penting nih dari Nabi, para sahabat, para tabi'in dan ulama semuanya. Dan termasuk mungkin dari pribadi saya hari ini, untuk saya dan untuk antum. Bahwa hendaklah kita belajar dari mulai hal yang terpenting, dari sesuatu yang paling wajib bagi kita. Setelah itu baru yang lainnya dari ilmu ini. Dan bertanyalah tentang ilmu sesuatu yang kita hari ini butuhkan dan kita akan amalkan. Dan itulah kehidupan para sahabat. Demikian juga para sahabat itu tentang dunia. Jadi kita itu, mereka tidak seperti kita. Kita berbicara tentang 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, 7 turunan yang akan datang. Ya, kita kan hari ini apa semua udah diasuransikan. Asuransi anak, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, kebercayaan yang akan datang. Tapi para sahabat itu cukup dinasihati Nabi SAW, barang siapa yang di hari paginya adalah aman keluarganya dan dia memiliki kebutuhan hari itu, maka Allah telah mengumpulkan dunia dan seisinya kepada dia. Jadi para sahabat itu nikmat, dan kehidupan para sahabat itu nikmat. Ketika hari itu aman, istrinya aman, anaknya aman, dengan tetangganya aman, dan dia memiliki apa yang bisa dimasak dan dimakan dan diminum dan dipakai hari itu, maka kata Nabi SAW, maka orang itu telah berkumpul kepadanya nikmat dunia dan seisinya. Karena itu hakikat nikmat. Adapun apa yang kita kumpulkan mungkin sekarang di berangkas apabila di rumah, apa yang kita simpan di bank, sawah yang melimpah luas yang kita lihat hari ini, hari besok belum tentu milik kita. Ima kita mati duluan, ima ada musibah, ima ada malapetaka, ima ada ujian lain. Maka kenikmatan yang hakiki yang hari ini kita nikmati. Siapa yang tidak bersyukur, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Nah, itu diperingatkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua dalam ayat ini, tadi saya katakan bahwa kita melihat hari ini, dan apa yang saya ucapkan tidak melegalitas pemimpin-pemimpin yang zalim, dan tidak berarti setuju dengan pemimpin-pemimpin yang zalim. Tetapi orang banyak melupakan ayat ini. Kenapa? Kita menuntut pemimpin kita berhukum dengan hukum Allah. Kita menuntut pemimpin kita agar bersikap adil. Kita menuntut pemimpin kita agar bersifat amanah. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa. Bahkan kita mungkin melakukan demo, maaf ya, atau orang melakukan kudeta karena ingin menegakkan hukum Allah. Tapi terkadang kita melupakan hukum-hukum Allah yang tidak perlu demo, yang tidak perlu kudeta. Banyak hukum Allah yang apabila kita melakukannya tidak ada apa-apanya. Contoh, salat berjamaah.
Apakah sholat berjamaah perlu dengan demo? Apakah kita menunaikan sholat berjamaah di negeri-negeri Islam perlu melakukan kudeta? Tidak perlu. Tapi mari kita introspeksi hari ini. Berapa masjid yang di situ banyak jamaah sholat? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Quran dan telah menjelaskan dalam sunnah, salah satu penyebab umat Islam akan menang dan jaya apabila mereka menegakkan sholat berjamaah. Sehingga ada ungkapan umat Islam akan jaya kembali apabila jamaah subuhnya seperti jamaah Jumatnya. Lihat sunnah, memanjangkan jenggot perlu demo enggak? Celana di atas mata kaki perlu demo enggak? Ini syariat Allah. Ini syariat Allah. Meninggalkan riba perlu demo enggak? Wanita berjilbab perlu demo enggak? Enggak. Di Indonesia alhamdulillah khur, kebebasan. Tapi kenapa umat Islam hari ini menuntut pemimpinnya yang berhukum dengan hukum Allah? Sementara kita lupa dengan hukum Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita. Ayat ini memberikan tanbih kepada kita bahwa umat Islam di seluruh penjuru dunia, mungkin untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dia diperintahkan untuk mengawali berhukum dengan hukum Allah. Sudahkah kita diterapkan hukum Allah di rumah? Yang apabila anak kita, istri kita, atau sebaliknya suami kita makan dengan tangan kiri, kita menegurnya? Kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah para ibu, para bapak ketika melihat anak kita nonton TV yang di situ ada musik, lalu kita menegurnya? Bukankah kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan, sayati ala ummati qaumun yastahiluna al-hirra wal harira wal ma'azifa. Nabi SAW mengatakan akan datang kepada umatku orang-orang yang menghalalkan zina, yang menghalalkan sutra dan menghalalkan musik. Yang Nabi SAW mengatakan siapa yang mendengar musik maka akan dikucurkan ataupun akan dituangkan kepada telinganya adalah air dari timah yang panas. Jadi apakah kita udah menegur anak kita ketika berada di televisi kita? Yang di situ adalah maksiat semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apakah para bapak, para ibu ketika yang ada di pasar udah meninggalkan banyak sumpah? Demi Allah, Pak, udah ada yang menawar segini padahal belum ada. Masih pagi lagi. Demi Allah dari sananya belum segini, padahal udah dapat untung 10.000. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah, ini dia. Tidaklah kita mengetahui mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi meteran. Itu ada dalam kehidupan kita, mungkin yang di pasar, yang berjual beli interaksi. Udahkah kita ketika kita akan menyekolahkan anak sesuai dengan kemampuannya? Kita kan bayar, nyogok sana sini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Coba lihat hadis gulul, Pak. Ya. Gulul. Di dalam hadis dikatakan apa? Tidak akan masuk surga yang gulul. Apa yang gulul itu? Salah satu makna gulul adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Tapi gulul banyak jenis. Maaf ya kalau ini terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Antum menjadi penjaga toko. Dan antum udah diupah oleh pemilik toko. Lalu ada pemasok barang. Masuk barang ya. Jual di toko antum. Lalu dapat tip dari pemberi pemasok barang itu namanya gulul dan hukumnya haram.
Antum menjadi PNS kerja di sebuah instansi. Umpamanya apa? Bikin KTP, bikin SIM, bikin akte kelahiran atau yang lainnya. Dan antum udah diupah oleh negara, lalu setiap orang yang ke sana di amplopnya ada sekian, semuanya gulung. Haram hukumnya. Apakah kita umat Islam dan kita semua udah meninggalkan itu semua sehingga kita menuntut pemimpin kita tidak melakukan itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Oleh sebab itu para ulama kita mengatakan gambaran pemimpin kita adalah gambaran kita. Siapa yang menginginkan pemimpinnya baik, maka apa? Yang pertama harus baik adalah kita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak syariat Islam ya. Yang itu adalah syariat Islam tapi tidak dilakukan oleh kita. Sementara kita menuntut pemimpin kita untuk berhukum dengan hukum Allah. Maka dilupakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini poin yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dilupakan oleh banyak orang tentang ayat ini adalah tentang kewajiban yang terbesar dari kewajiban setiap kita, para ibu, para bapak sebagai pemimpin rumah tangga adalah mendidik anak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, ayat ini memberikan dua peringatan besar dalam dunia pendidikan. Jadi catat ini. Jadi ayat ini memberikan dua peringatan yang sangat besar bagi kita. Saya, para ibu, para bapak. Yaitu apa? Bapak dan ibu sebagai pendidik pertama. Jadi bapak dan ibu sebagai pendidik pertama. Dan yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa rumah adalah sebagai lembaga pertama dalam pendidikan. Jadi rumah adalah sebagai lembaga pertama dalam pendidikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua adalah yang pertama diperintah. Seorang bapak, seorang ibu adalah dua orang yang pertama diperintah Allah mendidik anak. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan lembaga pendidikan yang lain, tapi adalah para ibu, para bapak. Oleh sebab itu, para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Mereka memiliki perhatian kepada keturunan mereka. Apa yang Allah kisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam, apa yang Allah Ta'ala kisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, apa yang Allah Ta'ala kisahkan tentang para nabi yang lainnya, Nabi Musa dan seluruh para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Apa yang Allah Ta'ala kisahkan tentang Nabi Yakub alaihi salam. Di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala mengkisahkan mereka. Ya, kita lihat Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, wadhkur fil kitabi Ismaila
Ini tentang Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyah. Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Ismail dalam Alkitab. Beliau adalah seorang rasul dan seorang yang tepat janji. Dia memerintahkan keluarganya untuk sholat dan memerintahkan untuk zakat. Bapaknya Nabi Ibrahim, Allah berfirman tentang beliau, wa sabiha Ibrahimu banihi ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ini lihat ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Yakub, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sampai ketika sakratul maut, nasihat kepada anaknya tentang tauhid. Nah, ini para nabi. Dan bagaimana Allah Ta'ala mengkisahkan tentang Luqmanul Hakim. Dan bagaimana Allah Ta'ala mengkisahkan tentang orang-orang soleh yang berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tapi kita lalai hari ini tentang kewajiban ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Siapakah yang berhak untuk mengajari anak kenal halal dan haram? Siapakah yang pertama diwajibkan untuk mengenalkan tentang perintah dan larangan? Kita. Bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang lain, kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Dan lihatlah para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Dan dalam hal ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak, dan lihatlah kepada cucunya Hasan dan Husain. Ketika Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma memegang kurma, kebetulan kurmanya adalah kurma sedekah, bukan kurma hadiah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kuh, wahai anakku, muntahkan. Fa inna ahlul baiti la yaqulu sedekah. Karena keluarga ahlul bait, keluargaku itu tidak makan sedekah. Lihat baginda Nabi SAW begitu perhatian kepada cucunya. Bagaimana menjauhkan cucunya dari api neraka. Sampai satu biji kurma yang akan membahayakan cucunya, maka Nabi SAW menegurnya. Lihatlah ketika Nabi SAW bersama dengan anak kecil. Dan itu dikisahkan tentang Salamah ibnu Aqwa. Beliau mengatakan, ketika aku bersama anak kecil. Dan anak kecil itu apa? Tangannya kemana-mana ketika makan. Maka Nabi SAW mengatakan, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul fima yalik. Wahai anakku, makanlah dengan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang ada di depanmu. Jadi Nabi SAW senantiasa menjaga keluarganya, hatta anak-anak kecil. Beliau mengajari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hatta di tengah perjalanan. Ya bunayya, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tijah. Wahai anakku, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Wahai anakku, jagalah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan Allah Ta'ala, maka Allah akan menolongmu. Ya, mengajari tauhid. Dan ini apa? Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nabi SAW dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Oleh sebab itu para ibu, para bapak, ya, terkadang saya juga sering menyampaikan poin yang mungkin ini berharga insyaallah. Jika ada orang tua datang ke pesantren dan dia bilang, Pak Ustadz titip anak saya. Saya katakan, gak mau kalau nitip. Bapak ibu cuma nitip, gak mau saya. Ya. Sebab terkadang bahaya kata-kata titip itu.
Sebab ada kasus, Bu. Orang yang bilang sama ininya, titip Ustadz anak saya, ternyata nggak pernah ditengok gitu anaknya itu. Dan nggak pernah ada perhatian apa-apa. Nggak pernah bayaran, nggak pernah ini gitu. Ketika bagian keuangan itu bertanya dan ditanyakan, coba tanyakan kenapa orang ini nggak pernah ada apa-apa dengan pesantren. Ternyata kan dulu Ustadz udah saya bilang titip katanya. Jadi memang dititipkan semuanya. Nah ini bahaya. Saya bilang coba kata-katanya dirubah. Pak Ustadz, tolong saya bantu didik anak saya. Jadi kalau para bapak, para ibu udah bilang bantu saya, berarti yang pokok bapak gitu. Sementara Ustadz itu ngebantu, ya memberikan bantuan, mengembangkan ya minat, kemampuan anak. Ya, yang paling pokok adalah kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini. Jadi yang pertama harus bisa tentang mana syahadatain Bapak. Yang pertama harus bisa sholat Bapak. Baru anak dikasih tahu ini sholat. Pernah nggak para ibu, para bapak mempraktekkan sholat untuk anak-anak? Pernah nggak para bapak, para ibu mempraktekkan wudu untuk anak-anak? Ya di rumah praktek wudu. Ini wudu ambil 1 ember air, lalu demonstrasi ya kepada anak tentang sifat wudu. Pernah nggak mengamalkan ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pernah nggak mengamalkan ayat ini? Pernah nggak para ibu, para bapak bertanya tentang hukum, umpamanya di jalan naik mobil, ya yang punya mobil, ya kita uji anak kita di atas mobil, man rabbuka, siapa yang menciptakanmu, siapa Rabbmu Allah, man nabiyuka, siapa nabimu, Muhammad Rasulullah, madinuka, apa agamamu. Ini usul salasa. Tanya ya anak kita ketika rekreasi naik mobil, seperti para sahabat ditanya, ya Mu'ad ditanya di atas kendaraan, ya Anas bin Malik sambil dipegang tangannya ditanya, Abdullah bin Umar ditanya oleh Nabi sallallahu Nabi sallallahu hidup ya ilmu kata di perjalanan. Nah kita pernah nggak mempraktekkan ini? Para ibu, para bapak, yang dipahami belajar itu di tempat ruangan persegi 4 ya. 8x8, 6x6, 7x7 ya. Yang dipahami belajar itu di kelas saja. Kita tidak pernah menjadikan lingkungan kita sebagai media untuk belajar, media untuk pendidikan. Kita tidak pernah dalam kehidupan ini. Jadi mengamalkan ayat ini sederhana sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pernah enggak kita mengajari anak sholat? Pernahkah kita sengaja membawa anak kita ke ulama berziarah dan memperkenalkan namanya, bertanya sebagaimana para sahabat membawa anak-anaknya ke ulama yang lain ridwanullahi ta'ala alaihim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang terakhir, mungkin yang saya bisa sampaikan karena waktunya, yaitu umat Islam dan kita semua ya melalaikan ayat ini tentang pahala yang akan ditimbulkan dari anak. Jadi para ibu, para bapak, kita itu melupakan pahala yang akan ditimbulkan dari anak. Maka para ibu, ini khusus untuk para ibu nasihat, dan para suami memberikan motivasi. Dan tentunya para bapak harus lebih dulu. Yaitu apa? Bahwa kalau kita menikah, maka bagi para ibu di antara sekian keutamaan dan di antara sekian motivasi yang saya ingin sampaikan apa? Kalau nikah, siap motivasi untuk banyak anak. Ya. Yang kedua, siap untuk mendidiknya. Jadi jangan begini ya, ibu-ibu maaf ya. Karena orang terkadang diikot dengan kata-katanya. Aduh, saya mah 1 aja udah repot katanya. Saya mah 2 saja udah repot, apalagi 4 atau 5. Maka orang muslim itu harus punya izzah, harus punya himmah, ulul himmah, motivasinya kuat, cita-citanya tinggi.
Makanya Nabi SAW itu mewanti-wanti sejak awal dari pernikahan ini. Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang banyak keturunannya. Karena aku ingin menjadi seorang nabi yang paling banyak pengikutnya. Dan menjadi nabi yang umatnya yang paling banyak di surga nanti. Nabi SAW menginginkan itu. Nah, maka Nabi SAW menyebutkan banyak hadis tentang anak. Ada hadis yang umum. Beliau mengatakan apa? Inna auladakum min khairi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kamu adalah di antara kasab yang paling baik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, jima adalah bagian kasab dan ibadah yang sangat mulia. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua. Seandainya orang tua antum atau orang tua kita itu tidak memberikan apa-apa kepada antum dan seolah-olah berbuat zalim kepada antum, maka ingat bahwa kedua orang tua kita punya kasab, yaitu jima. Dan cukup antum untuk berbakti karena dia telah berjima. Dan Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan dalam daging yang kamu miliki ada sedekah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan. Punya anak. Punya keturunan. Terutama apabila anak-anak itu soleh-soleha. Karena Nabi SAW mengatakan di antara 7 perkara yang akan mengalir amalnya kepada kita adalah anak yang soleh yang mendoakan kita. Maka oleh sebab itu para sahabat, para tabi'in dan para nabi dari dulu sampai sekarang, dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, itu banyak anaknya. Mereka banyak keturunannya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memiliki 100 anak. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya kalau dibagi 4 saja berarti satu istri ada 24 perempuan apa? 25 apa? Anak. Tetapi tidak dikisahkan begitu. Yang penting Anas bin Malik anaknya 100 ya, lebih. Bahkan ada yang mengatakan 125 anaknya ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dan para nabi, para rasul umumnya adalah banyak anak. Ya. Dan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini dilupakan karena kasab yang terbaik. Karena amal yang terbaik adalah amal yang ditimbulkan dari anak. Wa waladun shalihun yad'u lahu. Dan sebagai penutup sebelum pertanyaan, saya ingin menyampaikan hadis yang mungkin sering disampaikan. Bahwa Nabi SAW mengatakan, "Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati." Faqala anna hadza qila lahu bistighfari waladikala. Nabi SAW mengatakan benar-benar seseorang akan berada di surga dengan derajat yang tinggi. Maka dia berkata, dari mana derajatku ini? Katanya. Seolah-olah dia mengatakan, dengan amalan-amalkan di dunia aku tidak layak mendapatkan surga ini. Maka dikatakan, ini karena istighfar anak-anakmu. Jadi para ibu, para bapak yang saya hormati, bayangkan keutamaannya apa? Ya, anak itu akan memberikan 2 faedah yang sangat besar. Catat. Jadi anak itu akan memberikan dua faedah yang sangat besar. Faedah yang pertama, doa-doa mereka akan menghapus dosa kita. Karena setiap doa anak kita memintakan maghfirah untuk kita, maka akan bermanfaat. Ya. Jadi dosa-dosa kecil kita akan terhapus dengan sebab doa anak-anak kita. Yang kedua, bahwa setiap amal kebaikan anak walaupun tidak diniatkan, karena amal yang akan sampai kepada kita dari amal anak ada 2 jenis. Jadi ada amal yang memang akan mengalir apabila dihadiahkan oleh anaknya, seperti menghajikan, mengumrohkan, menpuasakan, mensodakohkan. Maka hadis-hadisnya sahih akan sampai kepada bapaknya yang meninggal, kepada yang telah meninggal dunia, walaupun bukan bapaknya. Yang kedua adalah amalan yang tidak diniatkan oleh dia. Jadi amal yang diamalkan oleh kita, walaupun tidak diniatkan dihadiahkan oleh orang tua,
maka kebaikannya akan mengalir. Maka ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jangan sampai kita melalaikan anak. Jangan sampai kita melalaikan pendidikan anak. Dan tidak boleh kita itu merasa takut punya anak. Ya. Jangan merasa takut kurang rezekinya. Jangan merasa takut tidak dikasih makan atau tidak makan. Enggak. Karena tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah akan memberikan rezekinya. Apabila telah habis rezeki yang telah ditetapkan Allah, manusia akan mati. Ya. Selama ada di muka bumi ini, maka dia akan disempurnakan ataupun akan diberikan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini apa yang saya bisa sampaikan. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari ummahat ya. Bismillah. Amalan apa yang paling afdal untuk seorang ibu yang hamil? Tidak ada amalan